Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Terima kasih pada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada presentasi kali ini. Dan perkenalkan, Siska Himala Nugraha ini dengan NPM 244 030 1139. Nah, teman-teman, pada presentasi kali ini kita akan membahas salah satu hal yang mungkin sedikit berbeda ya teman-teman dari biasanya, karena kita akan menyinggung salah satu isu yang pernah menuai pro dan kontra antar masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan isu penggunaan sebagai alat bantu untuk membawa bongkahan kayu, puing-puing kayu yang terbawa arus banjir. Nah, ada beberapa komentar yang tidak setuju dengan hal tersebut karena gajah itu sudah kehilangan rumahnya, habitatnya akibat kerakusan manusia tersebut. Nah, sehingga materi yang akan saya bawakan kali ini saya rasa cukup relevan dan penting untuk dibawakan karena untuk memperdalam pemahaman teman-teman terkait dengan pentingnya hutan tropis. Nah, judul yang saya bawakan pada hari ini yaitu peralihan fungsi hutan memicu pengundulan serta penurunan populasi satwa liar di Indonesia. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya hutan tropis di Indonesia itu merupakan tempat singgah yang sudah ada bertahun-tahun untuk berbagai ribuan satwa endemik. Nah, namun nyatanya saat ini dengan adanya peralihan fungsi tersebut, tempat singgah tersebut hampir terancam. Peralihan fungsi tersebut ada beberapa peralihan fungsi tropis menjadi pemukiman warga, perkebunan, bahkan menjadi teman-teman, kajian teori yang akan dibahas yaitu Indonesia sebagai diversitas. Nah, hutan tropis di Indonesia 4.000-an endemik. Indonesia mengancam keberlangsungan itu sendiri karena keberlangsungan tersebut terancam karena adanya peralihan fungsi. Nah, ekologi, fragmentasi habitat menyebabkan bentar ya, maaf teman-teman macet-macet. Lanjut lagi. Nah, isolasi populasi satwa. Nah, yang kedua menurunkan keberagaman genetik, dan yang ketiga meningkatkan resiko kepunahan lokal. Nah, tentunya dari peralihan fungsi hutan tropis menjadi pemukiman warga atau perkebunan tersebut tentu dapat berakibat pada populasi satwa liar. Namun tidak hanya itu, ternyata peralihan fungsi ini juga berakibat pada ekosistem. Yang pertama yaitu regulasi iklim, kemudian siklus air, terus yang ketiga pengendalian erosi, dan yang ketiga juga berdampak pada kesejahteraan manusia. Nah, dari peralihan fungsi lahan tersebut seperti contoh kasusnya pada saat ini yaitu perkebunan sawit itu menjadi penyebab utama hilangnya habitat satwa
satwa liar di Indonesia. Nah, selain itu, dengan lemahnya penegakan hukum dan keterbatasan konservasi, itu juga dapat mempertinggi resiko kepunahan lokal. Karena dengan kebijakan yang kurang tegas mengatur terkait dengan proses pengelolaan hutan, maka akan dapat berakibat fatal pada populasi hewan-hewan di dalamnya. Nah, sehingga penelitiannya, habitat hutan yang alami yang seharusnya itu ada vegetasi yang beragam, kemudian sumber pangannya melimpah, kemudian tempat berkembang biak yang nyaman, dan yang keseimbangan ekosistem yang terjaga. Berbeda halnya dengan kebun sawit. Nah, karakteristik perkebunan yang monokultur, tidak adanya keberagaman vegetasi, pohon-pohonnya serupa, seragam, dan tidak bermacam-macam seperti hutan tropis. Dan sehingga dengan pohon-pohonnya yang seragam itu tidak dapat menyumbangkan sumber pangan yang cukup untuk satwa liar di dalamnya. Dan yang ketiga yaitu konsekuensi bagi satwa. Kalau di sini saya ambil 2 contoh dari salah satu satwa. Kalau orang hutan itu biasanya akan kehilangan pohon atau sarang, yang mana kalau pohon tropis itu kan cenderung lebih kokoh dan akarnya melimpah ya, yang dijadikan sebagai sarang untuk orang hutan. Namun kini sudah dialihfungsikan sehingga tidak ada tempat untuk orang hutan tersebut bersinggah. Nah, kemudian untuk harimau itu juga berkurangnya mangsa dan wilayah jelajahnya menjadi terbatas karena wilayahnya yang semakin terbuka dan membuat satwa tersebut merasa tidak nyaman. Nah, sehingga kesimpulannya, deforestasi dan peralihan fungsi lahan ini merupakan masalah yang perlu untuk segera diatasi ya teman-teman, karena jika tidak diatasi dapat berdampak langsung pada keberlangsungan satwa liar seperti hilangnya habitat alami sebagai tempat tinggal dan berkembang biak, sehingga populasi dari satwa liar tersebut akan semakin berkurang dan sangat memungkinkan terjadinya kepunahan. Oke, berikut ini daftar pustaka yang saya ambil untuk membuat Selindia, dan kiranya cukup sekian presentasi dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.